Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang semua sudah masuk? Sudah. Oke, silakan menunjuknya. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Baik, saya absen ya. Anis Nuraini, Ya. Niken Nirwana Fauzia, Khairul Nisa. Oke, alhamdulillah semua sudah hadir ya. Oke, minggu kemarin kita membahas tentang apa? Berkali. Empati itu apa? Rasa rindu atau kasihan kepada Rasa orang iba lain. atau kasihan. Rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Diingat-ingat dulu ya. Terus sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu tentang menghormati orang tua dan guru. Nah, apa yang akan kita dapat dari materi hari ini? Yaitu untuk mengetahui dalil dan juga sikap untuk menghormati orang tua dan guru. Nah, sebelum itu kita lihat dulu video animasi yang sudah saya siapkan. Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda miskin bernama Mande Rubayah dan anak lelaki satu-satunya, Malin Kundang. Untuk menghidupi keluarganya, Mande Rubayah bekerja membantu para nelayan memindahkan ikan-ikan hasil tangkapan ke daratan. Ketika Malin beranjak dewasa, ia berangkat merantau ke negeri seberang. Ia berjanji akan kembali ke desanya jika sudah menjadi saudagar kaya yang dapat membahagiakan ibunya. Di negeri seberang, Malin berhasil mengembangkan usaha dagangnya sehingga menjadi saudagar yang kaya. Ia pun mempersunting anak perempuan tetua setempat yang terpandang. Namun, karena malu, ia tidak berani mengaku pada keluarga istrinya mengenai asal-usulnya sebagai anak yatim yang miskin. Suatu hari, Malin dan istrinya berlayar ke desa asal Malin karena urusan dagangnya. Mande Rubayah ternyata masih hidup dan mengenali Malin dari jauh. Ia pun merasa sangat gembira dan berlari menghampiri Malin. Namun, Malin bersikeras untuk tidak mengakui Mande Rubayah sebagai ibunya. Mande Rubayah merasa sangat sedih mendengar kebohongan Malin. Ia pun berdoa pada Tuhan untuk menghukum anaknya. Selesai berdoa, langit pun tiba-tiba mendung dan hujan turun deras sekali. Tiba-tiba ada petir yang menyambar di depan kaki Malin. Seketika itu juga, kaki Malin mengeras jadi batu. Alangkah kagetnya Malin dan orang-orang di sekitarnya. Ia segera bersujud meminta maaf pada ibunya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Tubuh Malin pelan-pelan berubah mengeras hingga seluruh tubuhnya menjadi patung batu. Nah, dari video tadi sudah dapat diambil pelajarannya? Sudah. Terima kasih. Terus sekarang saya akan beri beberapa soal kalian kerjakan sebisanya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah dikumpulkan, nanti di akhir pembelajaran juga akan saya kasih lagi. Jadi ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oke, bisa dikumpulkan. Terima kasih. Oke, dari cerita tersebut berarti dapat diambil kesimpulan apa? Kenapa kita harus menghormati orang tua? Kalau dulu kita belum ada di dunia, berarti ibu mengandung kita dengan usia kaya. Mengandungnya berapa bulan? 9 bulan. Terus melahirkannya dengan menarik nyawa. Lalu ketika sudah lahir, ibu juga memberi kita kasih dengan kasih sayang. Lalu ketika sudah mulai dewasa besar, itu orang tua bekerja untuk keperluan rumah, untuk kita sekolah juga seperti itu. Nah, jadi jasanya orang tua itu sangat besar untuk kita gitu. Terus kita juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Coba ada yang mau membaca? Siapa?
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahu adzim. Baik, terima kasih. Kemudian akhirnya siapa yang mau? Saya Janganlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Oke, terima kasih. Nah, jadi di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang apa? Di ayat tersebut disebutkan wabil walidaini ihsana, yang artinya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, jadi Allah menegaskan kita itu selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian juga ada hadis riwayat Baihaqi. Siapa yang mau baca? An Abdillah ibni Umar qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu yu'ika alal hijrati wa taraktu abawai ya bakiyani faqala rji' ilaihima fa'adkhilhuma kama abakaitahuma rawahul Baihaqi. Baik, terima kasih. Nah, di dalam hadis tersebut artinya dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, ada seseorang bertemu Nabi Muhammad, kemudian berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah berkata, kembalilah pulang kepada kedua orang tuamu, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Nah, jadi dalam hadis tersebut menjelaskan tentang bagaimana untuk kita agar tidak mengecewakan orang tua. Bagaimana sikap untuk kita menghormati orang tua itu? Misalkan kalau orang tuanya masih hidup, bagaimana caranya? Berbuat sopan, Oke, terus yang lain? membahagiakan. Ya. Jadi kalau misalkan orang tua itu masih hidup, ini cuma beberapa aja ya, kan ada banyak contoh kalau kita menghormati orang tua itu. Ini beberapa saja. Yang pertama, yang benar tadi berlaku sopan dan hormat. Jadi kalau sama orang tua itu kita harus berbuat sopan. Jadi kayak kalau misalkan berbicara, kita itu berbicaranya yang sopan gitu kan. Apalagi kita kan tinggal di Jawa biasanya menggunakan kalau sebenarnya bisa Jawa kamu gitu kan kayak ya itu ini pak ini bu ya gitu kan sopan gitu. Terus kemudian membantu pekerjaan. Nah, ini membantu pekerjaan bukan maksudnya kalau misalkan ayah kalian polisi gitu ya, terus kalian ke kantor polisi ikut membantu pekerjaannya sebagai polisi itu bukan. Jadi kayak kalau di rumah ya semestinya saja, kalau di rumah itu kalian membantu pekerjaan entah itu nyapu atau cuci piring atau masak dan lain-lainnya gitu. Terus mengikuti nasihatnya. Nah, ini asalkan nasihat itu baik seperti itu, kadang nasihatnya itu baik untuk diri kalian sendiri, itu harus diikuti. Kemudian membahagiakannya, ini dengan membahagiakannya itu kan berarti tidak mengecewakan keluarga. Terus kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal, Mendoakan. Iya, benar mendoakan. Ya, salah satunya mendoakan itu. Ada semua sudah hafal kan doa untuk kedua orang tua? Bismillah.
walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, gitu. Nah, kalian semua jangan lupa selalu mendoakan kedua orang tuanya. Tapi meskipun orang tuanya masih hidup, kita juga harus selalu mendoakan mereka. Kemudian ada juga melaksanakan wasiatnya. Jadi harus dilaksanakan gitu. Lalu melanjutkan silaturahim atau melanjutkan hubungan persaudaraan. Jadi kita itu kan tidak boleh memutus tali persaudaraan kita. Kita harus selalu menyambung atau melanjutkan. Terus yang terakhir menjaga nama baik. Nah, menjaga nama baik itu meskipun kan biasanya ada di kayak di film-film itu, kalau di sekitaran juga banyak ya. Misalkan kalian pintar gitu ya, kalian kan pasti oh itu loh anaknya itu loh pintar, kan membawa nama orang tua juga kan. Jadi harus membawa nama baiknya, menjaga nama baiknya. Baik, selanjutnya kita masuk ke menghormati guru. Kenapa kita juga harus menghormati guru? Karena guru merupakan orang tua kedua kita di sekolah. Guru juga sudah mendidik kita, memberi ilmu pada kita, dari kita yang tidak tahu menjadi tahu, menjadi tahu yang mana yang benar, mana yang baik. Kemudian kita juga menjadi paham akan ilmu pengetahuan tersebut. Kita akan meninggikan derajat orang yang berilmu seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Ada yang mau belajar? Tidak, bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, itu juga disebutkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu pengetahuan. Kemudian bagaimana cara kita menghormati kita? Yang pertama adalah mengucap salam ketika bertemu. Jadi kalau misalkan kalian ketemu di jalan atau di tempat wisata atau dimanapun, hendaknya mengucapkan salam, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Kemudian memperhatikan saat bicara, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, jadi misalkan kalau guru sedang menjelaskan materi itu sebaiknya diperhatikan. Biasanya kalau pojok belakang itu biasanya malah tidur, nggak menghentikan. Itu harusnya diperhatikan ketika gurunya berbicara, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian rendah hati dan sopan. Nah, ini sama kayak menghormati orang tua tadi, jadi harus sopan dengan menggunakan bahasa yang sopan. Kalau misalkan bahasa Jawanya nggak terlalu bisa menggunakan bahasa Indonesia, asalkan itu yang baik gitu. Kemudian melaksanakan nasihat. Nah, ini sama ya kayak menghormati orang tua tadi. Terus yang terakhir, melaksanakan tugas dengan ikhlas. Ini guru itu kan biasanya kalau sudah selesai itu kan memberikan tugas. Nah, kita itu harus mengerjakannya itu dengan ikhlas, mesti kerjakan. Dan kalau misalkan biasanya guru itu kan ngasih tugas kayak numpuk gitu ya. Sebenarnya itu nggak numpuk, buat evaluasi buat kalian. Jadi kalau mengerjakannya itu jangan ditumbuk-tumbuk gitu. Kalau misalkan ada tugas ya udah kerjain, ntar pulang sekolah atau mana itu kerjain biar nggak numpuk. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan. Menghormati orang tua jika strict parents biasanya suka melarang dan banyak peraturan, jadi biasanya anak jadi tertekan kesal gitu sama orang tuanya. Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi gini, misalkan orang tuanya itu strict parents, suka melarang-larang gitu ya, itu sebenarnya ada baiknya juga. Emang misalkan kalau masih di sekolah itu kan rasanya kayak kesel gitu kan, kok orang tua aku nggak dibolehin ke sana, nggak dibolehin ke sini, kok teman-temanku dibolehin sama orang tuanya gitu. Itu pasti rasanya kayak kesel gitu. Tapi nanti kalau misalkan kalian udah waktu-waktunya, itu kalian pasti akan mengetahui alasannya itu. Jadi harus tetap menghormati orang tuanya. Paham? Oke, yang lain?
Misalnya ada masalah di sekolah kan biasanya disuruh cerita ke guru BK, tapi kadang ada guru yang nyuruh cerita nanti dirahasiakan tapi akhirnya diceritakan pada murid yang lain dengan alasan untuk pengalaman. Itu bagaimana? Kan sama saja bohong, katanya dirahasiakan. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi ya benar sih, kalau memang ada masalah itu kan biasanya disuruh cerita ke guru BK. Terus emang juga ada guru yang katanya cerita saja ke saya, nanti saya rahasiakan gitu. Tapi akhirnya diceritain ke teman-teman yang lain di kelas yang lain gitu. Saya pun pernah mengalaminya sendiri. Nah kalau misalnya seperti itu, kalau misalkan disuruh kayak dipaksa gitu, ya sudah kalian cerita saja nggak apa-apa, asalkan cerita itu yang bersifat umum. Jadi kalau misalkan yang bersifat pribadi ya, oh ini hanya saya sama orang tua dan Allah saja yang tahu, seperti itu ya nggak usah diceritain, nggak apa-apa, dirahasiakan sendiri. Terus misalkan dengan lain, kalian bilang dengan sopan gitu kan. Terus misalnya sampean bilang milih guru atau saya sukanya sama guru, contohnya ya, anak saya sukanya sama guru ini, jadi saya boleh apa cerita ke guru ini gitu. Terus ya silakan gitu kan, biasanya yang sampean cerita ke orang yang kalian percayai gitu, ya kan? Jadi yang lain cukup. Nah gitu saya akan kasih soal lagi seperti yang di awal tadi yang sudah saya sampaikan, untuk mengetahui apakah kalian memahami pada materi yang telah saya sampaikan. Jadi ya, baik, sudah dapat soalnya ya semua. Dan sekarang dikerjakan sebisanya, jangan nontek dulunya, sebisanya aja nggak apa-apa. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan. Selesai semuanya? Sudah. Ini bisa dikumpulkan. Terima kasih. Oke. Dari materi tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Kita harus menghormati dan dan diceritakan lagi nggak? Baiklah, kita cukupkan untuk hari ini. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Kita belajar dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam